Ya kita ketok terus. Ya kan? Pak Gubernur, ini programnya untuk masyarakat, ya kan? Program yang baik untuk rakyat, apalagi kalau itu programnya dari pemerintah pusat kan. Kan kita harus tegak lurus tuh. Selama ini di daerah itu banyak tuh honorer. Yang itu direkrut berdasarkan tim sukses, tim pemenangannya atau kerabatnya apa segala macam, bukan karena aspek kebutuhan pemerintahan di daerah itu. Jadi umpama kayak di Tapanuli Tengah itu meluber tuh Pak, jumlah PNS yang 4.000 sekian gitu, terus 4.500 lebih kalau nggak salah tuh. Kemudian jumlah honorernya juga nggak jauh berbeda, ada 9 ribuan lah PNS dan honorer. Nah infrastruktur di sana tuh parah Waduh. Parah. Jalan-jalan desa, jalan-jalan desa itu banyak yang ya di aspalnya mungkin 15-20 tahun lalu udah terkelupas. Emang pemilihan bupati itu 15 sama 20 tahun yang lalu ya Bang? Enggak, 5 tahun. Investor ya nggak bakal mau. Pasti nggak mau. Nggak ada inovasi, nggak ada perbaikan, kemudian layanan publik yang nggak oke. Nggak gampang loh Bang. Betul. Ya dulu ada loh pemimpinnya Abang, revolusi mental tuh hampir 10 tahun. Kok ketawa ya orang saya? Iya kan susah loh Bang. Mafia di sana gimana tuh? Ini kerekam loh Bang. Yes. Kayak janji loh ya. Bisa Asik nih. Tamu gue kali ini legend di DPR, 10 tahun di DPR, jadi bupati. Sebelumnya aktivis 98. Waduh. Iya kan? Yang ada Samsul itu. Iya, kita kenalin ya. Bang Masinton Pasaribu. Siap Om. Ini pakai jas karena tiba-tiba ini. Udah lama nggak pakai jas aja gitu. Mumpung lagi Jakarta. Bang, thank you ya waktunya. Siap Om. Nih, thank you segmen pertama nih, gue sama Erwin, gue mau nanyain dulu nih. Antara perbedaan antara Masinton, legend di DPR, snipernya PDIP, tiba-tiba jadi Bupati Tapanuli Tengah. Gimana Bang? Yang biasa macan podium nih, adu debat di sana, terus tiba-tiba harus masalah lokal nih, ngurusin misalnya jalan rusak di Tapanuli Tengah. Nah itu gimana? Harus terakhir dulu. Ya harus jadi pelayan buat masyarakat deh kan. Gimana? Artinya gini, kalau di legislatif kan, kekuatannya kan dibicara, parle kan. Nah kalau bupati itu kan cabang kekuasaan eksekutif, pemerintah. Nah artinya itu ya kalau semangat kita adalah perubahan, ketika kita bersuara tentang bagaimana komitmen perubahan itu di legislatif, maka di eksekutif itu harus kita jalankan. Nah umpama bagaimana kalau di daerah saya kan di Tapanuli Tengah itu daerah yang tertinggal dan terlupa tuh. Tertinggal karena kemiskinan, ya. Terlupa itu daerah Tapanuli Tengah itu punya sejarah panjang itu. Dia dulu dikenal tuh ada Barus, kota perdagangan lama tuh. Pada masa kuno dulu awal-awal abad Masehi. Kemudian juga di daerah ada dekat Sibolga situ juga. Nah, terus di sana itu selain dia akses perdagangan internasional untuk rempah-rempah Nusantara waktu itu kita kenal kapur barus, dulu kan camper apa segala macam tuh yang dibawa ke berbagai benua lah itu oleh saudagar-saudagar dulu kan, ada yang dibawa ke Cina, ada yang dibawa ke Persia, kemudian dari sana bisa ke Eropa gitu, kemudian dia ke India dan lain sebagainya. Jadi ini daerah ini sebenarnya daerah yang bukan daerah baru, tapi daerah yang bersejarah, punya sejarah panjang tuh dalam konteks perdagangan, kebudayaan, peradaban gitu. Ini tantangannya gimana nih Bang? Saya dengar kan Tapanuli Tengah ini di Sumatera Utara aja mungkin nomor 2 dari bawah untuk termiskinnya kalau saya nggak salah nih ya, atau gimana? Itu tantangan loh Bang. Jadi untuk tingkat Sumatera Utara tuh indeks indeks pembangunan manusianya IPM-nya tuh jauh di bawah standar nasional maupun provinsi.
kemudian kemiskinannya juga itu nggak jauh beda sama kabupaten di daerah Nias, yang Pulau Nias kan, yang memang masih tertinggal. Ya Tapanuli Tengah ya termasuk dalam jajaran itulah. Kenapa terpanggil gitu? Udah di Jakarta ya, biasa di TV-TV gitu kan. Nah ini pulang ke daerah. Itu dia tuh Om. Kalau nggak tahu ya panggilan apa tuh, panggilan sejarah apa takdir sejarah, kita harus ke sana ya kan. Bang, lu putra daerah dong di sana kan? Lahir di sana. Kelahiran sana. Nah, udah pas kan sebenarnya. Lahir di sana, kecil besar di perantauan. Karena ikut orang tua kan, 2 orang tua. Umur 3 tahun itu udah merantau ke daerah Medan, Belawan sana. Kemudian sampai SMA di sana, baru kemudian ke Jakarta tuh. Jadi berprosesnya di perantauan. Untungnya memang ketika waktu masih di Medan, setiap tahun waktu dari sejak kecil itu dibawa orang tua pulang kampung. Yang saya dengar cerita, kalau naik mobil kalau nggak muntah mah belum. Itu jalur dari Tarutung ke Sibolga. Itu aksesnya begitu Om, Keriting Bombay. Oh, kalau nggak biasa rambut saya bisa gondrong lagi ya. Kembali gondrong. Bang, di sana yang bisa dikembangin apa sih Bang? Di sana tuh yang bisa dikembangin tuh kalau potensi alamnya itu laut kan, Samudra Hindia deh, pantai barat itu, pantai barat Sumatera, laut. Nah lautnya itu ya industri perikanan. Ya kemudian pantai itu long beach, memanjang deh tuh. Itu kalau dikelola pariwisata, juga ada pulau-pulau seperti ada Pulau Mursala, Kalimantung, dan kalau ke arah perbukitannya itu Bukit Barisan itu ya tanaman-tanaman pertanian lah. Nah cuman pertaniannya masih tradisional. Jadi 3 potensi itu tuh, perikanan, pariwisata maupun pertanian. Dan ini masih sangat tradisional. Oh belum dieksplor lagi itu? Belum. Sama bupati yang sebelumnya emang belum dikerjain? Ya seadanya begitu. Maka kalau pertaniannya malah justru jadi ke tanaman-tanaman keras seperti sawit malah, yang seharusnya menurut saya sih ya sawit itu di area-area yang memang cocok tanaman sawit. Untuk ke daerah-daerah yang perbukitan itu menurut saya harusnya jangan sawit. Oh berarti Tapanuli Tengah itu yang sebelumnya itu bupatinya malah yang di perbukitan ditanamin sawit? Di bukit juga disasar sawit. Kok bisa gitu Bang? Masyarakat juga alhasil juga jadi nanam sawit karena udah lihat sekitarnya sawit kan. Mungkin karena edukasinya kurang ya. Belum teredukasi itu apa sih plus minus dari sawit. Kemudian nggak ada varietas unggulan pertanian begitu ya. Tanaman-tanaman yang nggak perlu harus tanaman jangka lama seperti sawit gitu ya. Kan bisa pisang atau tanaman palawija lainnya seperti itu. Sayur-sayuran saya dengar sebenarnya di arah perbukitannya tuh ya, karena dia lebih Bukit sejuk. Barisan gitu kan kan, lebih sejuk iya. itu kan. Bang, di sana kan ikannya dulu kan katanya, wah itu sepanjang garis pantai. Kenapa Bang ikan di sana nggak bisa? Padahal udah berpotensi itu ikan. Oh iya, sebenarnya ikan itu kan nggak ada habis-habisnya tuh Om. Nah cuman belakangan penghasilan nelayan tradisional itu, nelayan kecil itu berkurang, setiap tahun berkurang. Itu disebabkan oleh ada bom ikan, kegiatan-kegiatan ilegal lah, bom ikan. Kemudian tuh pukat harimau. Pukat harimau itu yang masuk ke area zona tangkapan nelayan tradisional. Padahal kan aturannya kan dia harus ke zona yang lebih luar lagi kan, ke zona samudranya sana. Nah itu dia masuk ke area-area sekitaran pantai, sekitaran Pulau Mursala situ, dan itu kan merusak ekosistem laut gitu kan, terumbu karang dan lain sebagainya. Nah itu salah satu keluhan para nelayan di Tapanuli Tengah dan Sibolga itu. Ada potensi pencurian ikan gitu-gitu nggak sih Bang? Kalau yang Abang tenggarai gitu loh. Potensi pencurian ikannya belum kita informasi secara dalam ya, tapi nanti kita coba dalami. Tapi yang dikeluhkan masyarakat sehari-hari itu bom ikan dan pukat harimau yang beroperasi di sekitaran. Di sana nggak ada pagar laut ya, kayak di sini. Itu lagi pagar laut. Pantainya panjang, nggak usah lautnya nggak usah dipanggilin. Sini aja ada pagar laut. Tapi bisa jadi juga suatu saat nanti tuh kan, pagarin lautnya tuh.
Nah, kalau di Tapanuli Tengah kayak belum. Tapi mungkin kalau nggak tahu ya, Sibolga itu kan kecil secara administratif. Mungkin aja dia bisa meluaskan apa tuh reklamasi. Tapi kan itu harus ngikutin aturan, nggak boleh nabrak kan. Ya, tapi ini Win, yang lebih menarik lagi. Apa? Beliau ini sebentar lagi harus kerjasama sama gubernur terpilih yang pada waktu itu Samsul. Kok Samsul sih gubernurnya kok? Oh iya. Yang pada waktu itu pada Samsul dipecat sama partai beliau. Nah, Bang, nanti kalau ketemu sama Pak Gubernur terpilih itu kikuk nggak sih atau gimana, Bang? Enggak lah. Tapi sempat ketemu ini beberapa. Kemarin kita pemeriksaan kesehatan, cuman nggak sempat ketemu. Ya semua. Ya besok pasti ketemu. Nanti juga ada apa tuh retreat. Retreat ya, itu pasti ya. Ketemu dan pasti sehari-hari pasti nanti day to day-nya pasti koordinasi sama provinsi kan. Nah tapi menurut saya sih ya, karena berada dalam rumpun kekuasaan yang sama kan. Nah kan kita harus menjalankan program pemerintah pusat. Iya kan. Nah kita ini kan harus sejalan dengan pemerintah pusat karena apapun dalam rumpun eksekutif itu kan pemerintahan daerah itu adalah pelaksana dan penyambung dari program-program pemerintah pusat. Berarti udah nggak ada gap politik lagi ya nanti ya? Ketakutan itu, kekhawatiran itu nggak ada dong? Harusnya enggak. Kalau sikap politik kan jadi kan harus bisa dimaknai dua tugas yang berbeda nih. Satu tugas pemerintahan, kemudian kalau yang tentang sikap politik, ini kan partai politik. Nah dalam tugas pemerintahan harusnya sama. Kalau tugas dari partai? Kalau dari partai kan terkait umpama, partai kan sudah menyarankan kemarin Pak Sekjen ya harus sejalan dengan program dari Presiden Pak Prabowo. Nah kalau sikap politik ya itu nanti kan diputuskan oleh DPP partai. Gitu kan. Bang, ini pertanyaan nakal aja nih. Misalnya nih ada proyek strategis di Tapanuli Tengah nih, tapi harus dapat restu dari Pak Gubernur, gitu loh. Nah, tapi kok tiba-tiba lambat gitu, Bang Masinton itu nanti tiba-tiba ketok pintu atau kayak zaman dulu, kayak zaman dulu. Itu apa berkompromi? Batu gimana? Menyikapinya gimana? Makanya 98 siapa yang kenal? Ya kita ketok terus. Ya, Pak Gubernur, ini programnya untuk masyarakat, ya kan? Program yang baik untuk rakyat. Apalagi kalau itu programnya dari pemerintah pusat kan? Kan kita harus tegak lurus tuh, iya kan? Artinya tuh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah kan harus saling kolaborasi, saling sinergi kan. Nah tugas kita ya menggedor terus. Kikuk nggak nih Bang jadi eksekutif Bang? Pertama kali nih loh. Kita masih, kita kebayangnya, kita masih terakhir, wah masih kampanye di sini tiba-tiba, wah hebat dia. Untungnya, ada untungnya, artinya kita kan selama di DPR kan bermitra sama pemerintah, Pak. Paling enggak tuh ya sedikit tentang struktur, cara kerja pemerintahan, kemudian cara kerja birokrasi di pemerintahan ya sedikit banyak tahu secara umum. Tapi untuk detailnya kan nanti setelah kita memimpin kan kita bisa detailkan nanti kan, bisa memahami anatomi pemerintahan daerah itu seperti apa, kultur perilaku dari masing-masing birokrat ya seperti apa. Harus kita pelajari banyak hal itu. Nah kemudian tantangan di daerah itu kan gitu. Yang selama ini juga pemerintah pusat juga kemarin baru mulai merampingkan lah itu, artinya itu bahwa selama ini di daerah itu banyak tuh honorer. Yang itu direkrut berdasarkan tim sukses, tim pemenangannya atau kerabatnya apa segala macam, bukan karena aspek kebutuhan pemerintahan di daerah itu. Jadi umpama kayak di Tapanuli Tengah itu meluber tuh Pak, jumlah PNS-nya 4.000 sekian gitu, terus 4.500 lebih kalau nggak salah tuh. Kemudian jumlah honorernya juga nggak jauh berbeda, ada 9 ribuan lah PNS dan honorer.
Nah, selama ini kan itu tantangan juga buat daerah. Betul. Maka kan sekarang nggak boleh lagi itu pemerintah daerah mengangkat honorer dan tidak boleh dibiayai berdasarkan APBD karena itu menyedot anggaran, Pak. Setiap bulan berapa M tuh kan. Sementara itu kan kalau dialokasikan untuk sektor-sektor produktif itu kan bisa menumbuhkan angkatan kerja maupun tingkatan ekonomi masyarakat. Oh, tantangannya nggak gampang sih. Iya. Pertama kali ya. Ini misalnya kalau gubernur Anda bikin kebijakan nih, Bang. Iya. Iya kan? Yang kurang berpihak sama rakyat Tapanuli Tengah. Nah, ini misalnya ya. Iya. Seorang Masinton ini bakal apa nih? Berbuat apa? Kan semuanya muara kebijakan itu kan harus punya satu keberpihakan kepada rakyat, kedua kemanfaatan. Ya kan, bermanfaat buat masyarakat. Kalau nggak pas gitu loh kebijakannya. Kalau nggak pas kan kita obrolkan, Komunikasi kita atau apa? sampaikan kita sampaikan, Pak. Nah, ini masih kurang pas loh. Ya, harusnya yang begini, ya kan. Baru kita jalankan sama-sama. Nah, itu diakrabkannya di retret nanti. Yo. Iya kan? Iya, kebayang retret satu tenda. Masak Indomie bareng, masak mie bareng, ya kan? Iya, Dia gitu. ada yang ambil Dia air boleh- bareng, dia ya boleh kan? junior di eksekutif, tapi lagi start. Ada yang motong-motong cabai. Tapi legend dia. Bang, saya juga dengar di situ kan sebenarnya banyak pemuda-pemudanya itu yang mereka keluar dari sana. Bagaimana abang tuh bisa menarik pulang untuk bantu abang mengisi itu kan sebenarnya kan? Iya, selama ini memang di rata-rata tiap daerah Sumatera Utara itu kabupaten itu pemudanya itu rata-rata memang angkatan kerja itu mencari kerja di luar kabupaten itu, di luar kampungnya lagi. Iya. Merantau lah. Merantau. Disebabkan oleh Rata-rata apa, Bang? begitu. Dari dulu memang begitu. Nah, memang peluangnya kecil. Nah, kalau mau artinya kita bagaimana nih anak-anak muda yang ada di sana nggak keluar merantau, Iya. kan harus dikasih harapan. Iya. Dan program tadi yang nyata Iya, dong. bahwa kan harus diciptakan peluang-peluang kerja tuh buat anak-anak muda itu kan, baik itu tadi sektor industri perikanannya bagaimana, terus kemudian pertaniannya. Nah, saya terbayang itu kita lagi mau coba untuk menghidupkan semangat anak-anak muda milenial itu bertani, umpama. Dengan nanam pisang, umpama setiap desa itu nanti anak-anak mudanya kita carikan lahan 2 hektar, itu lahannya negara, begitu yang bisa difungsikan untuk nanam pisang. Nah, nanti anak-anak muda tadi itu diorganize, dibina, dia siapkan lahan, disiapkan pemerintah daerah juga menyiapkan bibitnya dan juga pupuknya serta dibina. Nah, sehingga nanti bisa minat ini mereka sebagai kewirausahaannya dalam pertanian itu muncul gitu loh. Tapi pasarnya ada itu sebenarnya mereka untuk jual hasil bumi di Tapanuli Tengah itu ada? Nah, nanti tugas pemerintah daerah harus bisa mencarikan pasarnya. Wah, abang lagi. Satu sisi pasar, kemudian sisi yang lain kalau memang bisa diolah di sana, turunan dari umpama seperti pisang atau singkong gitu kan. Nah, diolah di sana, ya diolah, nggak harus jual mentahnya kira-kira gitu. Bang, mafia-mafia di sana gimana tuh? Sebenarnya di sana itu nggak banyak mafianya. Masyarakatnya baik-baik, sangat toleran, masyarakatnya majemuk. Nah, cuman memang selama ini ada kelompok yang merasa seperti powerful, berkuasa penuh, kira-kira gitu, dan semena-mena terhadap masyarakat. Nah, menurut saya sih, ya tantangan kita di sana ya udahlah, udah nggak zamannya gitu loh. Iya kan? Ya, Yang begini-begini justru Apa yang akan dilakukan seorang Masinton, Bupati Tapanuli Tengah? Itu pertanyaan Erwin itu, menghadapi itu tadi. ya pertama tuh ya kita harus tegas saja, tegas dalam aturan ya. Iya. Umpama tuh kalau tadi dia pelaku yang merugikan nelayan kecil umpama, mereka umpama punya pukat troll atau pukat harimau tadi ya.
saya baca juga atau saya dengar itu ada juga yang kapal-kapal gelap. Iya. Nah itu sudah di Tenggara itu, Pak? Iya, nanti itu kita tata lah ya, agar tuh nggak ada lagi itu yang ilegal. Baik itu umpama kalau pengusaha kapal ya pukat harimau tadi, ya harus ada izin, kemudian beroperasinya juga nggak boleh di zona yang terlarang, ya kan ilegal juga tuh. Nah kemudian pelaku bom ikan umpama, nah itu juga harus kita tertibkan, tapi kan ini tidak bisa Pemda sendiri, harus koordinasi. Kebetulan di sana itu ada Danlanal, Pangkalan Angkatan Laut, kemudian juga ada Korem di sana, ada Kodim, ada Satpol Air juga. Nah kita koordinasi dengan aparat-aparat baik itu TNI maupun Polri untuk membantu nelayan kita bersama dengan pemerintah daerah seperti itu. Oh sebenarnya potensinya hebat. Ya istilah tadi Abang bilang apa, terlupakan. Ini iya, tertinggal dan terlupa. Tertinggal itu ya itu tadi. Kalau potensi daerah itu dikelola bagus, ya dia bisa menambah tumbuhnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat kan. Iya, karena saya dengar tadi kan apa istilahnya pelabuhan aja ada kan dari zaman dulu itu kan. Iya, dari dulu udah jadi area perdagangan internasional baru itu. Dan juga tuh ada sekarang arkeolog sedang meneliti itu ada namanya di daerah Bongal tuh dekat dengan Pantai Pandan, di daerah Pinangsori situ, Badiri namanya. Di situ ditemukan tuh barang-barang sejak lama tuh, dari bahkan dari abad kedua ada tuh peninggalan keramik segala macam tuh dari masa dinasti gitulah di Cina. Kemudian ada perahu itu dari Persia gitu, ada dari India, Tamil. Nah jadi ini sebenarnya udah menjadi bagian dari jalur perdagangan rempah Nusantara sejak dulu kala tuh. Nah artinya kan bahwa komoditi di sekitar Tapanuli itu maupun daerah Tapanuli Tengah itu ke atas itu batasannya singkil. Nah komoditi di sana itu kan mencukupi dulu untuk dibawa ke luar kan. Nah kemudian di daerah Barus itu ada makam Syekh Rukunuddin tuh di sana. Oh. Jadi maka kemarin tahun 2017 Presiden menetapkan titik nol Islam Nusantara itu. Jadi Pak Jokowi itu waktu dia keliling Sumatera Utara yang dia bilang sapaannya beda-beda, ada Horas, ada. Iya betul. Oh itu mampir tempat Abang berarti itu? Iya di Barus itu untuk meresmikan titik nol Islam Nusantara itu. Jadi memang di sana itu sungguhnya punya sejarah panjang tuh. Baik perdagangan, kebudayaan maupun peradaban, karena masuknya agama-agama itu juga di situ interaksinya. Kenapa nggak juga fokus utamanya ke wisata sih? Pulau Mursalah keren banget loh. Iya. Gua browsing gitu kan. Betul. Iya kan. Bahkan kenapa, Bang? Inspirasi film Hong Kong itu, itu kalau kita telusurin itu, tapi kita lagi telusuri sejarah ininya lagi ya. Tapi imajinasi dari penulis ininya itu di Mursalah itu. Bukan kalau misalnya bule-bule wisatawan gitu loh. Ya kan kalau misalnya ke pantai kan bukan ke Bali aja. Kenapa nggak di situ salah satunya destinasinya gitu loh Bang? Betul. Iya kan? Ya itu dia. Selama ini kan terlupakan. Makanya kan Bupati baru New Hope nih. Bukan New Hope yang itu ya. New Hope yang ini. Iya kan? Nah sebenarnya itu kalau kan sekarang Danau Toba udah tata tuh. Kalau ini nanti menjadi destinasi tujuan pariwisata internasional gitu ya, bukan hanya domestik, nasional gitu. Nah, biasanya turis-turis dari Eropa atau dari Jepang, China, Korea itu kan nggak mau lama-lama di daerah dingin. Samosir itu kan sejuk, dingin ya. Nah, pasti 3 hari di sana pasti dia akan mencari pantai yang panas. Nah dari ya harapan kita kalau nanti tertata kan pasti dia ketika mencari pantai terdekat itu pasti ke daerah Tapanuli Tengah situ. Tapi infrastruktur gitu sudah menunjang, udah lumayan atau gimana Bang? Pas Abang cek sana tuh.
Iya, oh jauh kalau jalan-jalan infrastrukturnya. Kalau saya sama Erwin nih ceritanya nih, orang awam mau ke Mersala. Bang Masinton, gue kesana ya. Itu gimana? Kayak misalnya turis gitu gimana? Iya, masih ada kapal-kapal yang disediakan oleh masyarakat setempat, tapi itu nanti kita tata supaya memenuhi standar keselamatan. Karena kemarin ada yang wisata ke sana tuh ketika ada cuaca tiba-tiba seketika berubah, ya kan, ada gelombang ada kecelakaan tuh. Nah nanti kita bina supaya itu mengikuti standar buat berlayar ke pulau-pulau begitulah, terutama standar keselamatannya kan. Nah infrastruktur di sana tuh parah, Waduh. Parah. Jalan-jalan desa, jalan-jalan desa itu banyak yang ya di aspalnya mungkin 15-20 tahun lalu udah terkelupas. Emang pemilihan bupati itu 15 sama 20 tahun yang lalu ya Bang? Enggak, 5 tahun. Jangan-jangan nggak pernah ada bupati, nggak pernah ada bupati, jangan-jangan. Terus kemudian fasilitas umpama onan pasar ya, pasar atau pekan tuh onan sebut di sana tuh yang seminggu sekali, itu juga fasilitas memprihatinkan. Jadi itu memang ya daerah itu ya autopilot aja tuh. Masyarakat tuh tumbuh dengan caranya mereka tanpa ada guidance atau fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah daerah secara optimal tuh. Makanya butuh kapten di sana, butuh kapten sih. Makanya kan gue tanya-tanya, jadi butuh kapten baru. Nah, kapten baru. Jadi di sana nanti tuh seperti tagline-nya Pertamina. Apa tuh apa? Kalau kita mau isi bahan bakar tuh kan, kita dari nol ya Pak. Dimulai dari nol. Emang enak. Kemarin lu nyusun. Kemarin nyusun anggaran lu. Sekarang lu ngirit-ngirit lu pakai anggaran lu. Udah boleh atur-atur. Ya ini kan yang lokal lagi, dia ngurusin lokal ini kan dia. Harus daerah pulang sih. Jadi kita terpanggil ya membangun republik dari pojok-pojok, Pak. Bang, lo kalau sampai Tapanuli tengah nggak bagus, lu keterlaluan lo, Bang. Siap. Putra daerah lo, Bang. Iya. Bang, itu saya penasaran. Itu kan pantainya panjang banget. Itu berapa kilo tuh, Bang? Itu ada berkisar 200 kilo dari ujung perbatasan Aceh, memanjang terus pantainya itu sampai ke bawah itu ke perbatasan sama Tapanuli Selatan. Itu berkisar 200 kiloan, 200 kilometer. Itu bangun infrastruktur itu nggak ngelirik-ngelirik ke swasta atau harus pakai dana pemerintah? Bayangan lo aja Bang sekarang. Investor lah gitu. Kalau harusnya nggak bisa hanya dengan anggaran negara aja itu, harus mengundang investor. Tapi kan investor juga dia lirik juga. Siapa yang? Nah maksudnya saya berpikir itu bahwa kita tata dulu, tuh birokrasi pemerintahannya. Pertama itu. Iya kan, kalau ini nggak beres ini Pak, mentalitasnya masih mentalitas lama, iya kan, kerja seadanya, kemudian pun programnya ya cuman rutinitas ya. Investor ya nggak bakal mau. Pasti nggak mau. Nggak ada inovasi, nggak ada perbaikan, kemudian layanan publik yang nggak oke. Nggak gampang loh Bang. Betul. Ya, dulu ada loh pemimpinnya Abang, revolusi mental tuh hampir 10 tahun. Kok ketawa ya? Orang saya iya kan susah loh Bang. Iya kan? New Hope ya. Ya, revolusi mental itu kan harus memahami dulu tuh. Revolusi harus memiliki sikap revolusioner kan Pak, baru mampu merevolusi mental tadi. Jangan sampai mengecewakan masyarakat sana dua itu kali. Benar. Yang pertama kita udah New Hope itu kan ya udahlah. Ini sekarang dikasih kapten baru ya udahlah. Tugas kita adalah membangun harapan masyarakat tadi ya. Karena ini situasinya kan ketertindasannya lama Pak. Hah? Yang bener Bang? Iya. Iya kan, mereka menghadapi situasi yang setiap pergantian pemimpin ya begitu-begitu aja. Orang kan juga nggak punya harapan nanti, nggak percaya pada proses politik juga, gitu. Atau begini-begini aja, gitu. Nah itu yang politik aja jadi transaksional. Karena nggak ada harapan lihat masyarakat dari pemimpinnya kan. Nah maka nanti kalau saya kan punya tanggung jawab berat itu, pertama tuh
masyarakatnya yang hebat, Pak. Masyarakat saya hebat tuh. Jadi mereka berjuang sekuat-kuat ya tuh kan. Karena memang mereka butuh berubah. Butuh perubahan. Sudah capek lah. Udah capek sama Sudah wajah capek lama lah ya. wajah lama lah. Karena mereka pikir itu gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja tuh, Gitu-gitu daerah aja. itu gitu-gitu aja. Bahkan mengalami kemunduran setelah 5 tahun kemarin tuh, ya ngalamin kemunduran jauh lah. Ya, itu tadi kan. Kan kita bisa Itu lihat. lagi tren tuh Bang. Ah. Mengalami kemunduran lagi tren. Iya. Kan kita bisa lihat ya, Iya kan? umpama Lu dikasih itu malah milih itu. jalan 10, 15 atau bahkan 20 tahun lalu tidak ada perbaikan. Nah itu kan kemunduran tuh. Harusnya kan lebih meningkat lagi itu kan. Kira-kira begitu. Jadi ya itu tantangannya lah kita di daerah. Berarti rakyat Tapanuli Tengah itu patut ini ya, berharap sama Abang nih sekarang nih. Iya, harapannya sangat besar. Maka kan harapan ini kan harus bisa kita realisasi dan nggak boleh main-main kan. Maka selama ini umpama pergantian kekuasaan, ya kan bupati berganti, kepala daerah berganti. Cara mengelola kekuasaannya kan ya gitu-gitu aja. Iya. Nah kita datang dengan paradigma baru lah. Nah saya mulai itu, umpama oke, yang mau jabatan berdasarkan kinerja ya. Saya ituin. Bukan berdasarkan kedekatan ya Bang? Satu tidak kedekatan, kedua bukan karena uang. Oke. Biasa kan kadang Jual beli jabatan kalau uang itu. Jabatan itu tadi selalu ditransaksionalkan tuh. Nah saya nggak mau itu saya bilang. Nah sehingga apa? Mereka nanti ya kerja itu sesuai dengan indikator kerja dan target program yang kita sampaikan, kita ukur di situ kan. Ini kerekam loh Bang. Yes. Kayak janji loh ya. Bisa rekam makanya. Jangan sampai nanti kalau nggak benar, di Benar. demo sama rakyat Tapanuli Tengah. Yo, dengan Nanti muter ini kan- aja. Ngomongnya begini nih ya. Nanti muka saya sama Erwin yang ikut-ikut kena nanti. Tapi harus Lanjut, konsisten Om, harus konsisten. Gimana? Karena itu, jadi kalau itu kita ingkari orang nggak percaya lagi, Pak. Ya. Iya. Iya. Nah kita kan harus apa tuh harus memberikan keteladanan lah tuh. Nampaknya tadi transaksi tidak ada unsur transaksional dalam penempatan jabatan-jabatan. Nah harus dengan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Nah kemudian itu layanan publiknya. Jadi itu kemarin ombudsman itu kan setiap tahun rutin tuh. Iya. Menilai kementerian lembaga maupun pemerintahan daerah kan tentang sisi pelayanan publik ya. Wah Tapanuli Tengah itu paling parah merah. Oh. Iya ini kan harus kita tingkatkan. Nah kemudian tuh sisi layanan publiknya tuh, aduh kacau banget lah. Orang udah masuk ke era digital lah, ini manual pun masih manual jadul tuh. Jangan-jangan masih mesin tik yang tek. Bang, gue mau nanya deh, selama ini emang pemimpinnya kemana sih Bang? Ya nggak tahu tuh, kita nggak tahu. Kasihan rakyatnya kan. Membangun terus membangun itu kan harus ada perencanaan, iya kan, dan terukur gitu loh. Nah ini unik juga, Tapanuli Tengah tuh umpama dibangun tuh kan, ada kantor bupati itu. Rencananya tadi mau kantor bupati, anggarannya sangat besar tapi mangkrak. Belum selesai. Kemudian bukan tuh, Hambalang aja yang mangkrak bro. yo, tempat saya juga ada tuh. Tapanuli Tengah juga ada juga nggak? Dan itu, maka kemarin mau dianggarkan dari APBD gitu kan, jangan dulu lah saya bilang sama kebetulan Pak PJ Bupati itu jasanya hebat. Jangan dulu Pak, saya bilang biar nanti kita uji konstruksi, kelayakan konstruksinya tadi itu. Karena itu kan pantai barat, pantai selatan Jawa itu kan zonasi lempeng Eurasia tuh. Iya. Apalagi sekarang kan diskursus tentang potensi megatrust itu kan tinggi. Iya. Nah, ya kalau itu ya dekat pantai lah tuh apanya kan. Berarti setengah dibangun itu Bang, masih? Konstruksinya mau kita uji ada 5 lantai itu. Masih mangkrak kayak begitu aja, belum selesai finishing? Belum.
mau kita anggarkan. Pantesan aja ya, jangan diterusin dulu. Kan siapa tahu kualitasnya itu tadi. Loh, iya. Kan, iya kan? Begitu diterusin rubuh. Ini persoalan mitigasi kan dan kemanusiaan kan. Jangan sampai nanti karena kita mengejar, oke lah kita butuh, tapi kalau konstruksinya nggak kita uji kan ada bencana, rubuh, korban jiwa kan banyak. Sing, dia mah jago, pengalaman legislatif 10 tahun. Iya. Tinggal nyisir anggaran mana dulu prioritas. Udahlah itu mah kecil. Iya, makanya itu dia. Harus optimalisasi. Iya tuh. Bang, nih setelah lu ret-ret nih udah kan. Yes. Supaya rakyat Tapanuli Tengah, wah nih bupati gua nih, pemimpin gua langsung kerja nih. Apa nih pertama? Ya, 100 hari pertama lah. Nah makanya kita. Langkah pertama apa nih? Gitu loh. Ya, sekarang tuh saya juga udah bekerja tuh. Jadi ketika kemarin sudah penetapan oleh KPU pasca putusan MK kan, koordinasi dengan Pak PJ Bupati, dan sekarang kan masih Pak PJ Bupatinya itu Pak Sugeng namanya. Beliau ini institusi asalnya dari Kejaksaan. Sekarang jabatannya Wakajati di Jawa Tengah. Nah, beliau ini orangnya konsisten, tegak lurus tuh pada aturan. Jadi itu kemarin tuh beliau buka pintu, kita koordinasi, komunikasi, menyiapkan fase transisinya. Nah kemarin tuh ya kita juga sampai umpama diperkenalkan sama OPD-nya, kemudian tuh kita sempat bicara garis-garis besar ininya lah tentang anggaran, kemudian program gitu yang harus kita bisa sinkronkan dan sinergikan, nanti bisa kita lanjutkan mana program prioritas beliau yang berkaitan dengan masyarakat langsung. Nah kemudian, ini kita kan sudah bekerja nih. Sekarang ketika kami kemarin, saya dan Pak Wakil juga ke Jakarta, Pak Mahmud, Wakil Bupati Tapanuli Tengah terpilih. Nah kami membentuk tim asistensi itu yang koordinasi, tim asistensi dari kepala daerah untuk selama 100 hari lah nanti koordinasi sama tim dari pemerintahan yang dipimpin oleh Sekda, tentu atas izin dari Pak PJ Bupati yang sekarang menjabat. Kita mensinkronkan berbagai program, agenda gitu ya, juga anggaran ya, agar itu bisa kita optimalkan nih. Penggunaan anggaran ini, selain kemarin sudah Pak PJ Bupati itu sudah melakukan efisiensi, kita mau tingkatkan ke efektivitas penggunaan anggaran tadi. Jadi di sini efisiensi, di sini kita efektifkan agar setiap rupiah APBD itu punya manfaat kepada masyarakat, program-programnya, gitu Pak. Direkam lagi tuh sih. Direkam lagi. Direkam lagi. Direkam lagi tuh. Masyarakat Tapanuli Tengah. Apa lagi yang bisa kita bahas apa lah? Apa yang gue kelupaan Bang? Yang lo mau ini highlight? Ya kalau di sana ya apa tadi ya potensinya itulah ya. Ada satu kata-kata abang yang membuat nih masyarakat Tapanuli ini harus yakin sama saya nih 100 hari ke depan. Itu penting tuh Bang, buat diyakinin. Ya, kalau waktu kampanye kemarin juga udah yakin. Oh udah yakin. Makanya ketika ke TPS itu makanya udah yakin. Di sana ada gorong-gorong nggak? Hah? Di sana ada gorong-gorong. Oh nggak perlu masuk gorong-gorong. Nggak boleh masuk. Nggak boleh tuh ya. Nggak boleh masuk. Penyesalan kemarin itu ketika kita lupa menutup gorong-gorong itu. Wah, gotong royong. Gotong royong akhirnya. Budaya gotong royong, membersihkan lingkungan warga itu kita intensifkan nanti seperti itu. Itu lagi ya. Apa lagi Bang? Kalau ini tingkat korupsi gimana Bang di sana Bang? Korupsi luar biasa. Iya, itu dari luar biasa banyak apa luar biasa udah biasa gitu? Ini masyarakat yang selalu menyampaikan tuh, karena mereka yang merasakan kan. Mereka merasakan dampak 5 tahun itu nggak ada. Kemudian yang mereka rasakan itu memang dari mulai pemerintahan di level kabupaten hingga ke desa, Pak. Desa-desa itu ada beberapa sekarang itu sedang diperiksa inspektorat
internal ya. Internal. Kemudian ada beberapa dinonaktifkan untuk dibina, dan kemudian ada yang juga dibawa ke ranah hukum ketika masa Pak PJ Bupati Pak Sugeng kemarin, yang beliau dari Jaksa ya. Nah jadi sebenarnya tantangannya itu satu korupsi, pungli, ya, kemudian itu ya pembangunan infrastruktur yang timpang gitu. Klasik ya itu sebetulnya kan klasik ya di setiap daerah begitu terus ya Bang. Makanya gue bilang mafia itu yang harus diberesin itu. Itu yang bikin pembangunan tuh nggak bisa wah itu ya. Betul. Itu. Jadi sebenarnya sih kalau saya yang mengajak pertama tuh ya cara mengelola kekuasaannya atau cara mengelola pemerintahan tadi itu Pak. Nah itu kan harus datang dengan paradigma baru. Kalau selama ini yang saya lihat tuh kegiatan dianggap kegiatan itu kalau udah foto-foto ada spanduk di belakang, kemudian kalau dia ngomong umpama ketahanan pangan dia taruh beras di depan situ di meja, kemudian foto-foto di belakangnya ada spanduk besar ya kan. Nah, untuk pemenuhan laporan dianggap sudah bekerja untuk pemenuhan ketahanan pangan tadi, padahal kan nggak begitu. Cilakanya sebagian besar masyarakat juga percaya kayak begitu ya? Rata-rata ya. Sebenarnya masyarakatnya juga nggak percaya. Ya, nggak percaya. Ya udah trauma itu karena 9 tahun itu. Makanya kayak gitu-gitu jadi nggak usah nih ya. Seremoni kayak gitu. Seremoni itu udahlah. Pama ngatasi stunting. Saya lihat tuh dibagi roti apa tuh atau telur sebutir tuh udah dianggap ngatasi stunting. Nah, itu kan kacau tuh. Oh itu pesan ibu ketum kan stunting. Oh iya kalau Ibu Mega itu concern banget sama stunting kan. Ini kalau kita bicara stunting dan akhirnya kan nyambungnya ke MBG. Iya. Ya kan program nasional kan itu kan. Nah itu ada kiat-kiat khusus nggak buat di Tapanuli Tengah itu gimana bantunya seperti apa? Strukturnya pembagiannya seperti apa nanti sampai ke sekolah-sekolah? Udah ada bayangan belum sih Bang? Iya ini kan baru masih uji coba ya. Karena kan di daerah kan begitu kan. Ada yang dapat nasi tiba-tiba ada yang enggak, taunya dikasih ubi cir satu. Ada yang cuman apalah begitu. Ayam jahe, itu gimana kalau di Tapanuli Tengah supaya nggak seperti itu? Iya, kita harus ituin tuh, kita harus sama yang pengadaannya tuh, ya standar menunya apa, day to day-nya harus kita monitor dan pemenuhan standar gizinya harus benar. Atau sama tadi umpama di sana daerah pesisirnya ikan, iya kan? Iya. Yang lebih banyak kan itu ikan, dikasih ikan malahan, ikan biar kan? Iya. Jangan dipaksakan yang lain gitu. Nah sesekali dikombinasi boleh lah. Nah terus kemudian standar pemenuhan gizinya ya nggak boleh makan seadanya. Harus memang pemenuhan standar makan bergizi tadi. Ya, kan maka itu yang harus kita kontrol kan. Iya karena dananya seadanya bukannya akhirnya dapatnya seadanya Bang. Iya menurut saya dengan dana seadanya tadi kan bisa ya di satu sisi dikolaborasi juga tuh dengan makanan lokal. Kalau memang pinter-pinter kepala daerah. Itulah. Digitakanya mereka. Kalau dia memang ya nggak harus nasi varietas lain, apakah singkong, apakah pisang, tapi pemenuhan standar gizinya tadi kan. Bisa telur, bisa ayam, kan gitu bisa. Daging dan lain sebagainya. Artinya tuh kita sesuaikan dengan konteks lokal lah, agar dia bisa anggaran yang terbatas tadi bisa mencukupi pemenuhan standar gizi tadi. Makanan laut itu kan sebenarnya bergizi. Ikan, cumi, udang, kepiting aja ya. Mari gue tanya itu. Kalau dia template yang ngikutin harus ini, harus itu seperti yang di Jakarta atau seperti menu yang di Medan buat anak-anak di daerah Tapanuli Tengah kan mungkin beda ya. Atau di daerah kabupaten lain di Tegal, di Surabaya pasti kan beda. Iya tiap daerah beda-beda punya keunikan punya masing-masing. karakteristik masing-masing. Bang, gue dengar tuh anak-anak muda di Tapanuli Tengah itu banyak merantau ya. Iya. Ada kiat-kiat khusus nggak buat lo ayo dong. Jangan merantau aja balik ke sini kayak gua bangun daerah lo. Itu ada program seperti itu atau gimana, Bang? Ya, kita ngajak. Harapannya apa, Bang? Kita ngajak itu kan kalau peluangnya ada. Kalau sekarang saya nggak berani ngajak. Kita tata dulu. Kalau udah ini bisa tertata bagus, peluangnya ada, baru kita aja. Nah, ini realistis. Kasih lihat 100 hari, 6 bulan, setahun, lu pulang sini. Kalau sekarang kita ajak kan,
Yang ada di kantor ini, iya. bisa gimana? Gua ngapain teman? Kan gitu. Iya benar. Ini pertanyaan terakhir Bang. Iya Om. Ada harapan nggak buat rakyat Tapanuli Tengah? Ini gue loh udah kepilih nih. Iya. Gue mau begini-begini, monggo silakan. Untuk seluruh masyarakat Tapanuli Tengah, tentu ini adalah tugas kita bersama setelah nanti kami dilantik. Ya kami pasti bekerja sesuai dengan janji-janji kampanye kami. Nah, masyarakat nanti harus menjadi bagian perubahan itu. Nah, kita sama-sama bantu pemerintah dan juga awasi seluruh unsur pemerintahan, baik itu pemerintahan daerah kabupaten maupun pemerintahan di tingkat desa. Nah, tentu kolaborasi kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah desa dan juga seluruh aparatur pemerintahan daerah, ya paradigma kita, cara pandang kita harus kita mulai dengan cara pandang baru, yaitu bermuara pada kepentingan rakyat. Nah, itu aja Om. Udah? Thank you ya Bang. Oke, Bang. terima kasih dong. Siap. Thank you. Thank you.